وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, Sami'tu Nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Man ja'alal humum hamman wahidan. Barang siapa yang menjadikan humum, keinginan-keinginan dia hanya satu saja, hammun akhiratuhu, yaitu keinginan negeri akhirat, kafahullahu hammud dunyahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cukupkan dia hammud dunyahu, keinginan dunianya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjadikan keinginan dia adalah keinginan negeri akhirat, cita-cita dia adalah cita-cita negeri akhirat, Allah cukupkan dunianya. Wa man tasya'abat bihil humum fi ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyi awdiyatiha halaka. Barang siapa yang cita-citanya, keinginan dia bercabang-cabang pada bagian-bagian dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempedulikan dia. Di lembah manapun dia akan binasa. Ini asar dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ini semakna dengan hadis Nabi SAW dari Zaid ibn Thabit. Nabi SAW beliau mengatakan, Man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia adalah cita-citanya dia, farraqallahu syamlah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan pecahkan urusan-urusan dia. Wa ja'alal faqra baina 'ainai. Lalu Allah jadikan kefakiran di depan pupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia tersebut tidak akan datang kepada dia melainkan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanatil akhirah hammahu. Sebaliknya kata Rasul, siapa yang menjadikan akhirat adalah cita-citanya, jama'allahu syamlah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan urusan-urusan dia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Lalu Allah akan jadikan rasa kaya ada dalam hatinya dia. Wa ya'tihi ad-dunya atau wa ta'tihi dunya wa ya raghima. Dunia tersebut akan datang kepada dia dalam keadaan dunia tersebut enggan, namun diseret-seret oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, Inna ahaqqa ma i'tana bihi talibul ilmi bihi mu'alajatun niyyah. Sesungguhnya perkara yang paling layak untuk dibenahi bagi seorang talibul ilmi adalah mu'alajatun niyyah, memperbaiki niat, membenahi niat. Wa ta'ahaduha bil islah, serta dia berupaya untuk membagusi niat tersebut. Wa himayatuha minal fasad, serta menjaga niat tersebut dari kerusakan. Wa dzalika li annal ilma innamat tasabal fadla li kauni khalisan liwajhillahi subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu alasannya dikarenakan ilmu bisa mendapatkan keutamaan apabila ilmu tersebut ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma idza kana li ghairihi fala fadilata fihi bal huwa fitnatun wa bala wa bal. Bahkan apabila ilmu tersebut tujuannya untuk selain Allah, maka tidak ada keutamaan pada ilmu tersebut. Bahkan ilmu tersebut merupakan fitnah, ujian serta musibah, wa su'u akibatin, dan akibat yang buruk dia dapatkan. Itu kata Syekh Abdul Salam bin Barjas. Kalau dari awal niatnya lillah, keutamaan ilmu tadi akan dia raih. Tapi kalau niatnya bukan lillahi subhanahu wa ta'ala dalam mencari ilmu,
justru ilmu tersebut akan menjadi ujian dan musibah serta akan berdampak buruk nanti di ujungnya. Kemudian Syekh Abdus Salam bin Barjas menyebutkan ayat Al-Quranul Karim tentang anjuran untuk ikhlas. Kemudian beliau mengatakan suatu kalimat yang indah. Fa in qasadat talibu bil ilmi aradad dunya faqad asa rabbahu. Apabila seorang talibul ilmi, seorang santri, dengan ilmu tadi dia menginginkan aradad dunya, menginginkan bagian dari dunia, faqad asa rabbahu, sungguh orang tersebut telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau antum nyantri, antum cari ilmu, yang antum inginkan dengan ilmu tadi adalah dunia, itu seseorang dikatakan bermaksiat.